Sahabat Pilar sedang mendengarkan mistis karena mereka benar-benar ada. Ada sebuah kisah yang Dimas kutip dari dream.co.id yang berlokasi di Malaysia, sahabat Pilar, dari negeri tetangga. Apalagi jika mengemudikan kendaraan sendirian di malam hari, maka siapapun harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Baru-baru ini seorang pria membagikan kisah menyeramkan ketika harus menjemput ibunya di bandara tersebut. Kisahnya diceritakan oleh seorang pria bernama Fajrul di Twitter yang harus menjemput ibunya di bandara. Menurutnya, ibunya selalu pergi ke Jawa untuk urusan kerja dan mengunjungi kerabat di sana. Dan biasanya Fajrul akan menjemput ibunya di tengah malam saat kembali ke Malaysia. Penerbangan kebetulan sampai jam 00.30 malam. Jadi untuk menghindari mengantuk, Fajrul berangkat lebih awal. Dalam perjalanan ke bandara, Fajrul tidak menemukan kejadian aneh. Dia mengemudikan mobil sambil buka jendela sedikit, ditemani oleh cahaya bulan yang saat itu sedang purnama. Karena sudah terbiasa, Fajrul tidak mengirim pesan ke ibunya kalau sudah berangkat ke bandara. Akhirnya sampai di bandara, Fajrul langsung mencari tempat parkir dan mengirim pesan ke ibunya kalau dia akan menunggu di pintu 1 seperti biasa. Namun pesan WhatsApp-nya hanya centang 1, artinya mungkin memang ibunya masih di dalam pesawat. Untuk membunuh waktu, Fajrul memutar video dan bermain Twitter. Namun tak lama kemudian, ibunya menelpon dan mengatakan sudah menunggu Fajrul di pintu 1. Akhirnya ia pun segera menyalakan mobil dan berjalan pelan ke pintu 1. Di sana, Fajrul melihat sosok ibunya sedang berdiri menunggunya. Setelah menepi, Fajrul turun, menyalami ibunya, lalu ibunya pun masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Fajrul juga membantu memasukkan tas ke dalam mobil, tapi entah mengapa tas itu berat sekali. Entah Fajrul yang sedang kurang fit atau isi tasnya memang terlalu berat. Fajrul tidak berkomentar apa-apa pada saat itu. Dalam perjalanan pulang masih belum terlihat tanda-tanda aneh. Fajrul mencoba untuk memecahkan kesunyian dengan ngobrol dengan ibunya. Ia membahas banyak hal, namun ibunya hanya membalas dengan senyum sepanjang perjalanan. Ia berpikir mungkin ibunya memang kelelahan. Jadi Fajrul pun membiarkan ibunya beristirahat. Kebetulan Fajrul tinggal di Puchong. Jadi ada satu jalan yang gelap dan permukaannya itu tidak rata. Ia terpaksa membawa mobil pelan-pelan. Namun anehnya, badannya tiba-tiba merasa merinding. Ia pun merasa panik dan takut. Fajrul membaca berbagai ayat suci yang dia hafal dan juga memutar ayat-ayat Al-Quran di YouTube. Yang lebih membuat Fajrul ketakutan adalah ia mendengar ada yang ikut membaca surat Al-Mulk. Namun bacaannya hanya sampai ayat 2.
Dan suara itu terdengar dari arah belakangnya, dari kursi penumpang di mobilnya. Saat menengok ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ketika sampai rumah, Fajrul langsung mengeluarkan tas berat itu, memasukkan mobilnya, ia masuk kamar dan tertidur karena kelelahan. Ibunya pun sudah turun dari mobil dan masuk ke kamarnya. Namun belum sampai 20 menit tertidur, ada pesan WhatsApp yang masuk ke ponsel Fajrul. Sambil terkantuk-kantuk, ia berusaha membuka mata dan membaca pesan itu, dan ia kaget sejadi-jadinya ketika tahu bahwa pesan WhatsApp itu dari ibunya yang ternyata masih di Jawa. Isi pesannya, ibu belum bisa balik hari itu, sehingga penerbangan diganti besok, disertai dengan foto gambar tiket penerbangan ibunya. Fajrul hanya bisa terdiam membaca pesan ibunya. Ia pun takut untuk memeriksa kamar ibunya yang ada di sebelah ruang tamu. Jadi, siapa tadi yang Fajrul jemput dan ajak pulang ke rumah?